Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi keluarga kami. Di malam hari ini kami dapat berkumpul memuji nama-Mu yang kudus, mendengarkan firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang memberikan roh pengertian kepada kami, supaya firman-Mu yang kami dengar dapat kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah layak untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita di dalam kebaktian rumah tangga di malam hari ini tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, sejarah mencatat perkembangan gereja mula-mula menghadapi berbagai persoalan penghambatan. Orang Kristen begitu kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya oleh karena agamanya, oleh karena identitasnya sebagai pengikut Kristus. Mereka dikejar-kejar, mereka ditangkap, mereka dipenjarakan, atau bahkan ada yang dibunuh. Sehingga tidak asing lagi pada waktu itu banyak yang mati martir, mati oleh karena memegang teguh imannya. Walaupun orang Kristen menghadapi berbagai kesulitan, berbagai penderitaan dalam kehidupannya sehari-hari, mereka tetap setia dengan imannya. Oleh karena itu mereka tunjukkan itu dalam cara hidupnya, yaitu cara hidup yang Kristiani. Mereka tetap mengasihi walaupun banyak yang mencaci mereka, walaupun banyak yang mencari-cari kekurangan mereka. Bahkan mereka tetap taat kepada pemerintah selama peraturan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Kristen. Cara hidup inilah yang menarik perhatian dari Kaisar Romawi pada waktu itu, yaitu Kaisar Konstantinus Agung. Sehingga pada tahun 313 dia mengeluarkan dekrit Milano yang isinya membebaskan orang-orang yang berada di Kekaisaran Romawi untuk memeluk dan beribadah kepada agamanya. Tujuannya adalah agar orang Kristen itu tidak dihambat. Lalu cara hidup orang Kristen itu dicontoh oleh orang lain, sehingga seluruh kerajaan
Romawi, kekaisaran Romawi diharapkan oleh kaisar itu menjadi kekaisaran atau menjadi rakyat yang taat kepada kaisar, sebagaimana ketaatan orang-orang Kristen kepada kaisar. Dan itu terus berlangsung, sehingga penerus dari Kaisar Konstantinus Agung, yaitu Kaisar Theodosius, pada tahun 380 menjadikan agama Kristen menjadi agama resmi seluruh kekaisaran Romawi. Kita lihat, oleh karena cara hidup orang Kristen, seorang kaisar tertarik menjadikan kehidupan orang Kristen itu menjadi contoh bagi seluruh kekaisarannya dengan harapan yang baik. Kaisar Konstantinus Agung berharap seluruh rakyatnya seperti orang Kristen pada waktu itu, yang taat membayar pajak, yang anti atas kekerasan, yang taat pada aturan pemerintah, dan selalu bertindak dalam kasih. Menarik pada waktu itu. Itu semua cara hidup orang Kristen itu bukanlah hal yang instan. Cara hidup orang Kristen itu sudah ditanamkan mulai sejak dahulu. Bahkan itu selalu diajarkan oleh Yesus dan diteruskan oleh para murid. Dan itu jugalah pada firman Tuhan hari ini, Rasul Petrus menuliskan kepada jemaat Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitania untuk tetap hidup di dalam kasih, untuk tetap taat kepada pemerintah, untuk tetap menjadi orang yang merdeka dalam melakukan kehidupannya sehari-hari, selama itu dalam perintah Allah. Inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Oleh karena itu ada beberapa hal yang hendak disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah tunduklah kepada pemerintah, sebab itu adalah perintah Allah. Ayat 13 dan ayat 14. Apa yang dituliskan oleh Petrus dalam firman Tuhan hari ini jauh sebelum agama Kristen menjadi agama resmi kekaisaran Romawi. Artinya orang-orang Kristen masih hidup dalam diskriminasi sosial, masih hidup dalam penderitaan oleh karena identitas mereka sebagai pengikut Kristus. Surat 1 Petrus ini ditulis pada kekaisaran Nero. Nerolah yang menjadi kaisar di seluruh wilayah jajahan Romawi pada tahun 54 sampai tahun 68 Masehi. Dan pada waktu Kaisar Nero lah puncak-puncaknya penderitaan orang Kristen yang luar biasa. Walaupun orang Kristen menghadapi penderitaan yang luar biasa, Rasul Petrus mengingatkan mereka supaya mereka tetap taat kepada pemerintah oleh karena Allah. Ayat 13. Jadi ketaatan mereka bukan karena manusia, bukan karena kaisar, tetapi
karena menjalankan perintah Allah. Ketaatan orang Kristen kepada pemerintah itu karena Allah. Itu karena perintah Allah. Oleh karena itu ketaatan kepada pemerintah itu harus dalam bingkai firman Tuhan. Dalam bingkai bila aturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ini juga berlaku untuk kita saat ini. Kita yang hidup di negara ini, kita sebagai orang Kristen tentu menghadapi banyak kesulitan, diskriminasi. Sebut saja pendirian rumah ibadah yang di mana-mana dipersulit. Sebut saja kenaikan pangkat orang-orang Kristen yang dipersulit. Sebut saja pengangkatan PNS di beberapa wilayah yang sangat sulit dari orang-orang Kristen. Bahkan dalam satu provinsi bisa dihitung dengan jari berapa PNS guru agama. Segala tindakan diskriminasi yang kita alami bukan menjadi alasan kita atau kambing hitam kita untuk tidak taat kepada pemerintah. Tetaplah bayar pajakmu sebagaimana perintah Allah. Bukankah Yesus berkata pada Matius 22 ayat 21, bayarlah kepada Allah yang menjadi hak Allah, bayarlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, pajak. Tetaplah menjadi warga negara yang baik melalui ketaatan pada aturan-peraturan yang ada. Jangan menyebarkan hoax tentang pemimpin negaramu. Jangan karena bebas di dunia maya, oleh karena kebebasan atas nama kebebasan demokrasi, kita menghujat pemimpin negara kita. Kita memberitakan berita yang tidak benar tentang pemimpin negara kita. Firman Tuhan hari ini katakan, walaupun kita menghadapi diskriminasi, walaupun kita menghadapi penderitaan di negara kita ini, tetaplah menjadi warga negara yang baik. Sebab itu adalah perintah Allah. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah hidupilah imanmu. Ayat 15 sampai dengan ayat 17. Melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk tetap menghidupi iman kita walaupun keadaan kita sesulit apapun. Jangan karena kehidupan kita sulit, jangan karena kehidupan kita susah, maka kita terbawa arus untuk meninggalkan iman kita supaya kita lepas dari kesusahan, supaya kita lepas dari kesulitan hidup kita. Inilah yang diperingatkan oleh firman Tuhan hari ini, supaya kita tetap melakukan tindakan kasih dan tetap setia kepada iman walaupun orang lain berbuat kejahatan kepada kita. Berbuat baiklah kepada orang yang memfitnah dan melakukan kejahatan kepada kita. Ayat 15 sampai 16. Sebab dengan demikian kita disebut sebagai orang-orang yang merdeka.
merdeka dalam iman. Kita sudah merdeka dari keinginan daging untuk membalaskan perbuatannya. Kita sudah merdeka dari nafsu kita untuk melampiaskan amarah kita. Kita sudah merdeka dari seluruh keinginan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Inilah yang disebut sebagai orang Kristen sejati atau orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam firman Tuhan hari ini. Sebab dengan demikian, dengan perbuatan baik kita membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Ayat 15. Ini luar biasa. Dan jika kita lakukan itu, kita adalah Kristen yang luar biasa. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Orang Kristen yang biasa-biasa ialah membalaskan yang baik dengan yang baik. Tetapi orang Kristen yang luar biasa adalah membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang sejati? Atau cara hidup kita sama saja atau bahkan lebih parah dari orang yang non-Kristen? Ini mari kita pertanyakan diri kita. Kita tahu iman Kristen selalu mengedepankan kasih. Coba kita tanya diri kita. Apakah kita sudah selalu mengedepankan kasih dalam hidup kita yang terlihat dari tutur kata maupun perbuatan kita sehari-hari? Atau cenderung kata-kata kita memaki daripada lemah lembut, mengutuk daripada memberkati, menghakimi daripada menghibur? Cenderung perbuatan kita menjerumuskan daripada membawa ke jalan yang benar, menghukum daripada mengampuni, meminta daripada memberi, membalaskan daripada mendoakan. Kalau cara hidup kita sudah kita tidak tunjukkan sebagaimana cara hidup Kristiani, apa gunanya iman kita? Apa gunanya ibadah kita selama ini? Orang Kristen sejati harus berbeda dalam cara hidupnya dengan orang lain. Orang Kristen harus mampu berbeda dengan dunia ini. Orang Kristen harus mampu berbuat baik kepada orang lain sekalipun orang lain itu sudah berbuat jahat kepada kita. Ini di Alkitab banyak kita temukan. Contohnya Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini orang Kristen sejati, mengasihi musuh kita, mendoakan mereka walaupun mereka menganiaya kita. Lukas 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi orang Kristen sejati pasti berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, orang berdosa juga sudah melakukan itu. Amsal 25 ayat 21 sampai 22.
Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalaskan itu kepadamu. Ingatlah, bagaimanapun marah kita, emosi kita, kita sampaikan itu kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Pekerjaan kita adalah membalaskan kebaikan, melawan kejahatan. Dengan demikian kita membuat bara api kepada dia, supaya dia introspeksi diri. Yang terakhir 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 10. Dan janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itulah perbuatan orang Kristen yang sejati. Cara hidup kita itu yang akan menjadi cerminan kepada orang lain, supaya orang lain mengenal Allah kita. Sebagaimana Kaisar Konstantinus tertarik kepada agama Kristen, demikian juga kita. Amin. Hiduplah dalam imanmu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini menghantarkan kami supaya kami menjadi warga negara yang baik, walaupun kami menghadapi berbagai diskriminasi, walaupun kami menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap taat melakukan aturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah kami, selama itu tidak bertentangan dengan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk melaksanakan kewajiban kami kepada negara kami ini. Ya Allah Bapa kami, firman-Mu juga mengingatkan kami supaya kami tetap mempraktekkan cara hidup Kristiani yang selalu mengampuni, yang selalu penuh dengan kasih. Walaupun banyak orang yang mencaci kami, walaupun banyak orang yang berbuat yang tidak baik dalam hidup kami, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mampukan kami mempraktekkannya. Ajari kami mengasihi musuh kami, ajari kami selalu mendoakannya. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah hakim di atas segala hakim, yang selalu melihat hidup kami, yang akan melindungi hidup kami ketika orang-orang yang berbuat jahat kepada kami bertindak. Ajari kami Tuhan, untuk tidak melampiaskan amarah kami, untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi ajari kami untuk membalaskannya dengan kebaikan. Berkati setiap orang tua Tuhan, mampukan setiap orang tua memberikan nasihat dari firman-Mu, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Engkau Tuhan yang memberikan kasih antara suami istri, hidup rukun, menempuh hidupnya sehari-hari, bekerja sama, saling membantu, saling memberikan masukan, saling mendukung di segala sesuatu kehidupan. Begitu juga Tuhan berkati setiap anak-anak dalam proses pertumbuhannya. Engkau jauhkan berbagai penyakit. Di dalam setiap studinya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan. Walaupun saat ini Tuhan masih dalam proses belajar di rumah, Engkau Tuhan berikan kesabaran kepada setiap orang tua yang selalu mengajari anak-anaknya. Begitu juga Tuhan berikan kemampuan kepada setiap anak menerima pelajaran online dari guru-guru dosennya. Begitu juga Tuhan kami berdoa kepada anak-anak-Mu yang bekerja. Engkau tunjukkan Tuhan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Engkau tunjukkan Tuhan kepada anak-anak-Mu yang
pekerjaan, supaya anak-anakmu yang belum, anak-anak kami yang belum memperoleh pekerjaan, dapat memperoleh pekerjaan seturut kemampuannya dan bersukacita di hari akan datang. Engkau berkati Tuhan pekerjaan kami, mendatangkan rejeki, supaya kami dapat melanjutkan kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat menatap sukacitamu dalam setiap hari-hari kami. Engkau Tuhan Maha Kuasa, Engkau Tuhan Maha Pelindung, lindungi kami dalam hari-hari kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kebijaksanaan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.